back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku Fiska. Di video kali ini gue bakal ngebahas lagi, nggak ngebahas sih, sekalian ngebahas dan reaction juga tentang film Jailangkung Sandekala. Iya ya, Sandekala namanya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, klik dulu dong tombol subscribe di bawah ini dan nyalain notifikasinya. Sudah, like dulu videonya kalau kalian suka sama reaction seperti ini. Just komen dulu di bawah, suka apa enggak sama reaction ini. Ya, kita langsung aja ngebahas tentang film ini. Film Jailangkung Sandekala ini disebut juga Jailangkung 3. Mungkin kalian udah pernah dulu nonton Jailangkung 2 yang pemerannya Nicole sama Jeffrey Nicole ya. Jeffrey Nicole sama siapa gue lupa itu. Nah, ini pemerannya di Jailangkung 2 di tahun 2018. Nah, film ini juga disutradarai oleh Kimo Stambul, kalau nggak salah namanya kayak gitu ya. Dia juga penulis skenario dan produser film Ivana. Kalian tahu kan? Ivana yang baru tayang ini. Film Jailangkung Sandekala ini bakal tayang di tanggal 22 September 2022. Film Jailangkung Sandekala ini merupakan lanjutan dari film Jailangkung 2 yang di tahun 2018 dulu, yang ini. Film Jailangkung Sandekala ini dibintangi oleh Syifa Haju, ada Titi Kamal juga, Muzaki Ramadan, Giulio, dan Dwi Sasono. Ini pemainnya bagus-bagus banget ya menurut gue ya. Kita bahas dulu dari segi sinopsis. Jadi buat kalian yang memang baru nonton gue bakal ngebahas sinopsisnya dulu nih ya, dan fakta-fakta menarik yang ada di film Sandekala ini. Baru kita nonton trailernya bareng-bareng biar kita tahu juga nih apa nih ceritanya gitu ya kan. Film ini menceritakan tentang teror supranatural yang berpusat pada sebuah keluarga kecil yang berisikan Adrian sebagai Dwi Sasono dan istrinya Titi Kamal beserta dua anak mereka, yaitu Niki yang diperankan oleh Syifa Haju dan Kinan yang diperankan oleh Muzaki yang sedang berlibur ke luar kota. Kinan secara misterius menghilang saat matahari terbenam. Benar-benar gak ada sama sekali kayak jejak-jejak yang kayak si Kinan ini tuh di mana gitu, lewat mana, gak ada sama sekali jejak apapun yang mereka dapatkan. Tetapi terdapat sebuah boneka Jailangkung yang mereka temukan di tengah-tengah pencarian yang menegangkan. Kayak udah pertanda ya ini ya sebenarnya dari sinopsisnya sendiri tuh arahnya kemana ini film ya. Nah, di film Jailangkung 2 ini lokasi syutingnya ada di Waduk Sermo Kulon Prago di daerah Yogyakarta. Jadi lokasinya ini sangat serem katanya, benar-benar nggak ada lampu sama sekali. Kata Titi Kamal dan Syifa Haju, mereka harus berjalan keluar berkilo-kilometer dulu baru mereka bisa mendapatkan akses lampu katanya gitu. Proses syuting ini dilakukan 1 bulan dan penulis ceritanya sekitar 6 bulan baru bisa menyelesaikan cerita si Jailangkung ini, dan persiapan syutingnya itu sekitar 3 bulan katanya. Katanya dari pengakuan Titi Kamal sendiri ada suara aneh di saat dia instastory. Biasa lah ya kan, namanya lagi syuting gitu, dia lagi instastory di lokasi syutingnya, dan ternyata terdengar suara kayak kencang banget, suara yang bukan dari mereka di saat instastory gitu. Jadi dari awal mereka datang ke lokasi syuting aja tuh udah penuh dengan disapa dengan makhluk-makhluk astral ya katanya. Jadi dari yang mereka ngangkut-ngangkut barang, ternyata barangnya tuh sebenarnya nggak begitu berat, tapi kayak berat banget jadinya. Yang biasanya cuman kayak dinaikin, misalnya kayak mobil gitu ya, dinaikin cuman berapa orang, tapi nya kayak banyak banget orangnya, jadi kayak berat banget itu mobilnya. Pokoknya banyak banget hal-hal misteri yang ada saat mereka ada di lokasi syuting gitu. Dan bahkan Titi Kamal sendiri pun mengakui bahwa dia sering banget melihat penampakan sosok Mbak yang baju yang merah gitu ya. Serem banget, gue sendiri nih bosku. Agak takut ya gue ya. Jadi itu ya katanya begitu gitu. Udah kita skip aja, gimana langsung kita nonton aja gitu trailernya bareng-bareng. Oke, kita play videonya. Play. Apa? Kita kesana aja tuh. Keren kan bisa buat foto-foto. Boleh. Kinan jangan lari-lari. Bagus ya danaunya sebenarnya. Nih, tolong temenin adik kamu tuh.
Ayo kak. Ya udah kakak ke toilet dulu. Tapi nanti kalau misalkan kakak balik, kamu harus sudah ada di sini ya. Dadah. Kinan. 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 Wow, keren. Tempatnya sumpah keren banget. Kenapa sih, Mik? Kamu tinggalin dia sendirian? Aku juga cuma sebentar. Aku nggak nyampe Tahan dulu dong. Oh, ini Warga sekitar hilang bilang nih ke ya, gue kalau misalnya sampai daerah sekitar dicari danau sama itu polisi emang ya. dan banyak anak-anak yang hilang. Anggota saya Udah yang lain banyak terus kasus anak mencari. hilang di sana ternyata. Sebaiknya Mas Adrian dan Mbak Sandra istirahat dulu. Secara si titik awalnya hamil ya. pulang ya. Mama sendirian. Anak hilang ketika matahari terbenam. Anak yang hilang sebelumnya tahu ditemuin udah mati. Saya yakin anak saya masih hidup. Ini bener nggak jalannya? Oke. Suaranya dari sini, Sal. Julia kuat pas mas. Bukan menculik. Allah Akbar. Malu kan? Sal, ada lubang, Sal. Jelangkung, di dia ayah hajatan leletikan, sumping teu diondang, uih teu diantar. Serem banget. Kamu apain anak saya ini dipercaya di sini? Oke. Oke, maaf sebelumnya ada kucing gue yang tiba-tiba naik. Ya biasalah, dia emang sering nemenin gue buat syuting. Jadi agak sedikit gempa ya tadi ya, mohon maaf ya. Mari kita bahas aja dari segi trailer filmnya. Oke, dari segi filmnya sendiri ini adalah benar-benar film dari genre film udah jelas ya, filmnya film horor, nggak ada komedi sama sekali, pokoknya film horor gitu aja. Trailernya sama sinopsisnya kalau gue sambung-sambungin ya memang kayak di trailer, di sinopsisnya memang menceritakan dari trailernya gitu. Jadi tidak ada sesuatu hal yang berbeda gitu menurut gue dari sinopsis ke trailernya ya. Jadi masih banyak banget hal-hal yang bakal jadi pertanyaan gue nih gitu. Menurut gue bagus ya gitu, trailernya tuh tidak menunjukkan pesan apapun gitu dalam artian ceritanya sendiri ya. Jadi memang benar-benar bikin orang penasaran gitu buat nonton tentang Jalangkung Sandekala ini. Terus untuk suasana ya, momen-momen yang diambil menurut gue keren sekali. Menurut gue bagus banget tempatnya, tapi ya seperti yang gue bilang sama kalian tadi itu tempatnya kalau di malam hari serem banget danaunya, tapi jujur bagus banget danaunya sendiri, tempat syutingnya keren banget. Dan menurut gue kayak orang yang nonton tuh gue menjual Indonesia banget gitu, kayak ih keren gitu menurut gue ya. Lighting gue nontonnya di handphone, jadi udah full gue maksimalin terangnya. Menurut gue kayak pencahayaannya kurang banget masih, jadi kayak sangat-sangat gelap ya menurut gue ya. Ini di handphone gue, nggak tahu di handphone kalian atau di laptop kalian atau di TV kalian, yang nggak tahu gue. Coba komen di bawah, apa menurut gue doang pencahayaannya tuh, lightingnya tuh masih gelap banget. Tapi memang suasana yang ditimbulkan menurut gue dari trailernya sendiri sangat-sangat horor banget jadinya gitu. Jadi kayak menyita waktu kita buat kayak sangat-sangat apa sih, kayak mencermati banget ini trailer gitu. Dan biasanya nih ya gue nggak tahu sama sekali, kayak setahu gue boneka Jalangkung tuh kayak gini gitu. Kenapa bentuknya kayak gitu? Ataukah ini bentuknya memang udah diperbaharui, atau memang mungkin gue nggak tahu ini film ini menceritakan tentang kejadian asli atau enggak gitu. Coba komen di bawah mungkin buat kalian yang tahu. Gue kayaknya gue nggak ada baca sama sekali ini film menceritakan tentang kejadian nyata gitu. Dari trailer sendiri menurut gue manis banget sih, bikin orang sangat-sangat penasaran ya sekali lagi ya buat nonton filmnya. Itu aja sih pembahasan gue tentang si trailer sendiri. Nggak begitu bisa banyak yang gue bahas ya di trailer ini, karena memang gue dapetnya tuh kayak minim banget tentang si Jalangkung Sandekala ini. Jadi ya itu aja pendapat gue. Gimana pendapat kalian tentang film ini? Coba komen di bawah. Makasih banyak yang udah nonton, makasih juga yang udah subscribe channel ini. Jangan lupa
tanggal 22 September nanti kita nonton bareng-bareng di bioskop kesayangan kalian. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.